ya, ada feedback juga supaya kita bisa saling berinteraksi. Nah, hari ini Kak David sharing tentang ya. Ya, oke. Ya. Kak David mau sharing tentang dipilih untuk berhasil. Ya, buat kita yang masih remaja atau buat kita yang masih pemuda itu biasanya orang tua selalu menitipkan pesan ya. Kalau besar jadi orang yang berhasil, jadi orang yang sukses ya, sehingga bisa membanggakan orang tua, membanggakan Tuhan. Nah, tapi siapa yang di sini berani jamin bahwa dia pasti sukses di masa depan atau dia pasti jadi seperti yang dia cita-citakan di masa depan? Ayo, siapa? Nah, pasti kalau kadang ditanya begitu, atau siapapun yang bertanya begitu, pasti kita langsung ragu-ragu untuk menjawab, ya kan? Kenapa? Karena orang bilang bahwa kita bahkan tidak tahu satu detik di depan itu akan terjadi apa. Ya. Kita tidak tahu di depan itu akan jadi seperti apa. Sehingga biasanya masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Ya. Sehingga masa depan itu kadang-kadang orang, apalagi anak-anak muda ya, sering untuk, waduh, kita tidak tahu masa depan kita akan jadi seperti apa. Bahkan kadang-kadang ya hanya menebak-menebak. Mungkin waktu kecil kita bilang, misalnya Samuel, kalau besar mau jadi apa? Izin tanya, Samuel coba di unmute. Kak David mau tanya dong, cita-citanya apa? Menjadi pegawai bank. Jadi pegawai bank, keren. Yohanes Hermanus, aktifin dong videonya, Kak David mau tanya. Di unmute. Yohanes pengen jadi apa, Yohanes? Cita-citanya apa? Dulu banyak, Kak. Yang Kak David, yang Yohanes pengen sekali jadi itu apa? Yang pengen sekali ya? Sepertinya PNS saya, Kak, atau kerja di Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, suka ya? Ya. Emang suka? Nggak tahu, Kak, kalau saya tertarik saya jadi pegawai negeri begitu. Oh, sekarang kuliah? Iya ya sekarang. Ya? Sekarang kuliah? Iya, Kak, sudah keterima. Ya. Di fakultas apa? Di Fakultas Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Pertanian ya? Itu ya. Memang pilihannya Yohanes sendiri atau? Baru pilih berapa bulan yang lalu, tapi disarankan orang tua. Oh, disarankan. Karena ya, kedepannya banyak yang butuh. Ya. Banyak yang butuh. Jadi karena kita seringnya karena melihat peluang, lalu kita melihat itu. Tapi waktu kecil dulu, nah ini ya, Kak David punya pengalaman waktu kecil, ya. Kalau anak kecil itu ditanya, biasanya mereka itu lebih jujur. Maksudnya lebih jujur itu apa? Mereka tuh spontan. Pengen jadi apa? Pilot. Dia tidak memikirkan kalau jadi pilot itu berat, sekolah pilot itu berat, biaya untuk jadi pilot itu berat. Ketika ditanya mau jadi apa? Mau jadi polisi. Kenapa mau jadi polisi? Keren gitu, bisa menangkap penjahat. Tidak peduli bahwa sekolah polisi itu akan berat, sekolah polisi itu akan banyak kompetitornya. Karena yang ditanyain, pengen jadi apa? Pengen jadi presiden. Waduh, pengen jadi presiden. Kalau 250 juta anak pengen jadi presiden, wah, kita mau, orang tua, kalau kita kasih jawaban begitu, orang tua pasti bingung tuh. Orang tua pasti bilang, ya sesuaikan sajalah sama kemampuan kamu. Pertama seperti itu. Kemudian berikutnya sesuaikan sajalah dengan kemampuan pembiayaan dari orang tua. Gitu. Itulah yang biasanya jawaban yang sering ditanyakan kalau ditanya cita-citanya apa. Semakin kita besar, ketika kita mulai berbenturan dengan realita dari kehidupan, ya,
kita mulai ketemu tantangan, kita mulai ketemu bahwa realitasnya harapan kita kayaknya terlalu besar ya, kayaknya itu berlebihan deh. Kalau mau jadi presiden itu kayaknya terlalu berlebihan. Gitu. Kadang-kadang akhirnya kita mulai menyadari, aduh saya hanya orang yang, ya saya dari kalangan yang kecil, orang tua saya tidak mampu, saya paling jadi apa sih? Tapi percayakan teman-teman, kita pernah punya presiden yang berasal dari yang orang tuanya itu petani. Ya, kita pernah punya presiden petani. Kayak apa? Latar belakang keluarganya itu petani, yaitu Pak Harto. Kita juga punya kita juga punya presiden. Ya, kita pernah punya presiden yang cuma seorang tokoh agama, harusnya kayak pemerintah gitu ya. Kita juga punya presiden yang seorang tukang kayu. Pak Jokowi selalu bilang begini, saya ingin anak-anak Indonesia itu bercita-cita. Nah, bercita-cita tinggi. Mau jadi presiden? Bisa. Mau jadi menteri? Bisa. Mau jadi PNS? Bisa. Mau jadi apa lagi? Mau jadi uh, teknologi apa? IT, orang IT ya. Ilmuwan. Bisa. Pengen jadi apa lagi? Itu bisa. Ada yang seperti itu. Tetapi biasanya sistem yang saat ini terjadi, ya kenyataan yang terjadi ternyata tidak seperti itu. Banyak orang yang punya cita-cita tinggi, tetapi mereka tidak berhasil. Itu menjadikan pengalaman-pengalaman untuk kita yang masih muda-muda ini. Sehingga kalau kita itu bercita-cita, kita mulai takut untuk bercita-cita besar. Saat dulu Yohanes kayaknya saya kadang pernah dengar menjadi pendeta, kayaknya dulu ya. Kemudian dulu ada lagi yang cita-citanya pengen jadi gubernur, ada lagi yang cita-citanya pengen jadi dokter. Nah, itu semua bagus dan cita-citanya itu bagus. Kenapa? Karena waktu kecil kita punya alasan yang keren tentang kenapa kita mau jadi itu. Tetapi setelah mulai besar, lalu kita mulai, aduh kayaknya itu nggak akan kita kaya, kita mulai ragu ya. Nah, apa sih yang Kak David mau sharing hari ini adalah dipilih untuk berhasil. Benarkah itu? Benarkah masa depan kita itu pasti berhasil? Ya kan? Benarkah uh, bahwa masa depan saya terjamin? Kak David mau ajar, Kak David mau kasih kalian bukti dari Alkitab bahwa Tuhan itu menjamin apapun yang kita cita-citakan. Pertama Kak David bagi dulu ya. Apa sih sukses itu? Sukses itu bukan banyak duit, adik-adik, teman-teman. Ya. Sukses itu adalah berhasil menyelesaikan sesuatu tugas sesuai dengan rencana. Jadi sukses itu tidak muluk-muluk, harus punya mobil mewah, harus punya rumah mewah, punya duit banyak di bank, miliaran, triliunan, punya perusahaan besar. Ya. Sukses itu bukan itu. Sukses itu adalah keberhasilan menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan rencana. Jadi kalau kalian punya rencana apa dan kalau berhasil kalian selesaikan, maka itu namanya sukses. Sekarang Kak David mau bahas, apa sih rencana Tuhan? Nah, kita mau tahu tentang rencana Tuhan sebenarnya seperti apa, supaya kita tuh lebih aman gitu ya. Kita kalau tahu rencananya Tuhan teman-teman, maka hidup kita akan lebih santai, hidup kita akan lebih mudah, karena kita hidup itu tidak ada yang rancang. Kita nggak bisa rancangan sendiri. Rancangan sendiri itu pusing, kita nggak maha tahu. Nah, kemudian akhirnya ada yang maha tahu yang membuat rancangan. Ini dia. Pertama, rancangan adalah gambaran dari keinginan atau ide atau tujuan. Jadi kalau Tuhan sebelum dia mulai segala sesuatu, dia bikin rancangan dulu dari teman-teman. Ya. Dia bikin rancangan dulu dia mau buat apa. Sebelum dia bikin rancangannya, dia itu punya ide dulu. Dia punya ide. Kemudian supaya ide ini berhasil, maka dia bikin yang namanya rancangan. Di Alkitab ada di kata rancanganku, gitu kan. Ada banyak ayat tentang itu. Kemudian Allah
membuat rancangan sebelum ia bertindak. Nah, Allah merancangkan dari awal sampai akhir dulu. Ya. Selamat datang Aldi. Ya, selamat datang Aldi. Kita lanjut ya. Allah membuat rencana dulu sebelum bertindak. Kemudian Allah, dia membuat rancangannya itu detail dari awal sampai akhir. Lalu dia tetapkan. Pokoknya inilah yang saya mau buat. Barulah dia mulai bekerja. Itu adik-adik kita baca di Yesaya 25 ayat 1, kemudian 1 ayat 11 yang menyatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu artinya Tuhan itu yang awal dan yang akhir. Artinya dia yang menetapkan awal, akan mulai dari kejadiannya seperti apa sampai pada akhir itu akan terjadi seperti apa. Kemudian baru dia mulai. Selanjutnya, firman. Nah, kalau Tuhan sudah berfirman, maka itu adalah bukti bahwa Tuhan sudah menyelesaikan rencana. Sekarang tiba waktunya untuk kerjakan rencana itu. Maka kalau Tuhan mengerjakan untuk membuat sesuatu, dia selalu berfirman. Jadi adanya manusia, berarti itu memang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Adanya tumbuh-tumbuhan, sudah dirancangkan oleh Tuhan. Adanya hewan, tata surya, dan segala macam miliaran planet di alam jagat raya ini maupun di miliaran semesta yang ada di jagat raya ini, semuanya itu ada dalam rencana Tuhan. Nah, ketika dia sudah selesai membuat rencana, maka Tuhan mulai berfirman. Ketika Tuhan mulai berfirman, kita harus paham bahwa rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun. Tidak ada suatu kondisi apapun bisa menggagalkan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Itu kerennya Tuhan. Kalau kita bikin rencana tidak sesuai dengan keinginan, atau misalnya begini, saya pengen ke mall hari ini, tapi tiba-tiba ayah saya mengatakan, ayo kita ke pesta, kita udah janji, ayah udah janji nih, kita ke pesta. Wah, rancangan saya gagal dong. Ya kan? Padahal saya sudah rencana ke mall, akan beli ini, jalan dengan ini, kemudian apa yang kita lakukan. Rencana kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak bisa gagal. Kenapa? Karena Tuhan itu maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi kalau kejadian seperti ini akan terjadi seperti apa. Kalau dia sudah tahu dan dia sudah mempersiapkan backup rencana. Sehingga rencana Tuhan itu sudah bisa gagal. Kita baca di Amsal 19 ayat 21, sekarang kita taruh ayatnya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya apa? Manusia boleh punya rencana, punya cita-cita, punya ide, tapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Ini banyak sering disalahpahami, teman-teman. Tetapi ini bukan sesuatu yang menakutkan. Jangan sampai kita sudah habiskan sumber daya, sudah habiskan uang di rancangan yang kita buat, ternyata rancangan kita itu tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan. Nanti hasilnya adalah frustasi. Teman-teman kalau kerjakan sesuatu yang tidak teman-teman sukai, maka teman-teman akan frustasi. Tuhan tidak mau seperti itu. Makanya lebih aman kalau kita ikut rencana Tuhan. Kita tahu akan belajar rencananya Tuhan buat saya seperti apa. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Nah, ini dia. Dia akan, firman yang berkatakan, akan melaksanakan apa yang dia kehendaki, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan, dan pasti berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Kalau begitu rencananya Tuhan ini powerful banget. Artinya apa? Walaupun manusia merancangkan yang lain, atau misalnya manusia berusaha menggagalkan rencana, atau itu sekalipun berusaha menggagalkan rencana Tuhan, tetapi Tuhan sudah bilang, tidak ada satupun yang sanggup menggagalkan. Dan pasti
Nah, yang kedelapan, ketika Tuhan sudah bikin rencana dan dia sudah tetapkan, kemudian dia sudah berfirman, kita harus ingat satu hal yang penting, Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan tidak pernah berubah, yang tidak berubah itu juga rancangannya tidak berubah, rancangannya tidak berubah, maka Tuhan hanya akan melakukan apa yang dia sudah rencanakan. Tuhan tidak akan punya rencana cadangan. Ya. Kalian harus ingat-ingat itu. Tuhan punya satu rencana yang sempurna dan dia lakukan. Dia mulai berfirman, maka itu pasti akan terjadi. Sekarang kita belajar tentang itu. Lihat pokok ini ada yang tahu nggak? Ada yang kenal nggak? Nah, rancangan Allah tentang manusia itu apa? Yang tadi itu kan rencana Allah tentang alam semesta, tentang segala sesuatu. Kita khusus bicara tentang rencana Allah tentang manusia. Ketika Tuhan menginginkan sesuatu terjadi di bumi, maka Tuhan mengirim manusia. Kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 11, ya, 2 ayat 5, ayat 15, pokoknya Kejadian pasal 2 itu, ketika Tuhan menciptakan bumi sudah selesai, lalu Tuhan bilang, tidak ada yang bisa tumbuh karena belum ada manusia. Jadi manusia punya tugas untuk mengelola Eden itu, atau mengelola taman yang Tuhan sudah buat. Maka ketika Tuhan ingin taman ini terawat dengan baik, dia kirim manusia. Nah, ketika Tuhan menciptakan bumi, dia sudah siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, lalu dia tempatkan manusia. Bayangkan teman-teman, kalau manusia ada duluan sebelum matahari ada. Atau manusia ada duluan, lalu tumbuh-tumbuhan ternyata belum ada. Mau makan apa? Atau sebelum manusia sudah ada, lalu ternyata langit belum ada, bintang belum ada, matahari belum ada, lalu manusia mau ngapain? Itulah kerennya Tuhan. Dia siapkan dulu semua, kemudian dia taruh Adam untuk mengelola apa yang sudah dia siapkan. Ingat itu. Adam bertugas mengelola apa yang sudah Tuhan siapkan. Kemudian manusia adalah agen spesial Tuhan untuk sesuatu yang khusus. Tuhan tahu akan ada miliaran manusia di sini. Tuhan tahu. Dan dia yang ciptakan manusia. Pertamanya dia ciptakan laki-laki dan perempuan. Supaya apa? Supaya bisa berkembang biak. Ya. Kemudian dari hasil perkembangan ini, jadilah semakin banyak manusia. Setiap manusia itu punya tugas khusus. Setiap agen atau utusan dipilih langsung oleh Tuhan yang Maha Tahu loh. Bukan diundi. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Tuhan memilih seseorang, ya, seorang agen yang dia pilih untuk melaksanakan tugasnya, maka Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Lalu dia pilih orang itu. Teman-teman tahu nggak? Ada sekitar 200 juta sperma dalam tubuh seorang laki-laki, ya, yang satu kali keluar itu 200 juta. Artinya lebih dari 200 juta. Artinya ada kemungkinan 201 berbanding 200 juta lebih yang bisa jadi manusia untuk melakukan tugasnya Tuhan yang bisa dipilih. Tetapi tetap siapa yang Tuhan pilih? Kalian. Makanya kalian itu orang-orang keren. Kalian itu agen spesialnya Tuhan untuk suatu tugas khusus. Tuhan tidak sembarang pilih orang. Tidak ada yang namanya kecelakaan. Karena manusia itu bisa berhubungan seks serius, tetapi tidak selalu menghasilkan seorang manusia. Dan kalau sampai menghasilkan seorang manusia, itu kita sudah pastikan bahwa ada manusia. Bahkan dokter pun tidak bisa menjamin bahwa setiap kali ada hubungan seks itu pasti terjadi kehamilan. Itu dokter tidak bisa. Oleh sebab itu, kita berbesar hati. Berarti kalau Kak David ada hari ini, maka ada tugas khusus yang Tuhan
sudah persiapkan untuk hadapi, kita harus lakukan. Sama juga dengan kalian. Sekarang setiap agen, ya, setiap agen atau utusan, kalau dia diutus, otomatis ya, namanya agen diutus untuk menyelesaikan masalah, sudah pasti diperlengkapi dengan kemampuan khusus sesuai dengan bidang tugas. Itu yang kita sering sebut dengan bakat. Tuhan taruh bakat dalam setiap diri adik-adik, ya. Tujuan dari bakat itu adalah untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang Tuhan sudah taruh dalam kalian. Kemudian setiap utusan dikirim pasti untuk berhasil. Tidak mungkin Tuhan kirim agen rahasia, pemerintah Inggris kirim James Bond misalnya untuk tangani mafia. Kenapa mereka kirim James Bond? Karena mereka tahu dia ini agen hebat. Udah pasti kalau dikasih tugas apa pasti berhasil. Kenapa? Karena kemampuan luar biasa. Kalau butuh untuk tembak-tembakan, kirim dia. Kalau teroris, kirim dia. Kalau untuk mata-mata dan sebagainya menyusup ke daerah musuh, kirim dia. Kenapa? Karena dia diperlengkapi dengan kemampuan untuk bidang tugas. Dan dia dikirim dengan tujuan satu, yaitu artinya apa teman-teman? Adanya kalian hari ini, kalian dikirim untuk berhasil. Keren kan? Kemudian yang keenam yang kalian harus tahu, dan kalian harus ingat-ingat ini, dan kalian bawa dalam doa, yaitu kegagalan seorang utusan akan mempermalukan yang utus. Benar nggak? Benar dong. Kita udah kirim orang baik kita, tapi malu dong kita. Yang pertama kita gagal. Kalau kita yang mengirim, kita juga yang gagal. Dia gagal, kita juga gagal. Artinya apa? Kalau kalian gagal menyelesaikan apa yang Tuhan rencanakan untuk kalian, maka Tuhan sendiri juga dianggap gagal. Tetapi kalau kalian berhasil, otomatis itu akan memberikan reputasi atau nama baik yang baik yang mengikut kalian. Jadi kalau kalian berdoalah sedikit mengancam Tuhan, mengingatkan kepada Tuhan bahwa kalian itu dikirim untuk sukses. Kalau kalian misalnya punya cita-cita, lalu ternyata cita-cita ini membutuhkan biaya yang besar, kalian tahu nggak James Bond itu peralatannya disediakan oleh siapa? Seorang agen kan, dikirim oleh pemerintah ini. Duit yang dia butuhkan didapat dari siapa? Disediakan oleh pemerintah Inggris. Kalian pernah lihat kan dia muncul di kasino lalu ya bermain sambil memata-matai penjahat. Dapat duit dari mana? Dibiayai oleh negara. Dapat mobil dari mana? Dapat mobil dari negara. Dapat senjata dari mana? Dapat senjata dari negara. Dia dikasih pelatihan oleh siapa? Dikasih pelatihan oleh negara. Biaya pelatihan atau biaya pendidikannya dibiayai oleh siapa? Oleh negara. Karena dia dipersiapkan oleh negara untuk menjadi agen yang sukses. Sama seperti kalian. Makanya kalian jangan khawatir terhadap uang kuliah, jangan khawatir terhadap kebutuhan, jangan pernah khawatir terhadap apapun yang kalian butuhkan untuk cita-cita kalian. Karena Tuhan kalau kirim kalian, maka Tuhan sudah pasti menyediakan segala sesuatu yang kalian butuhkan. Berapapun duitnya. Kalau kalian butuh fasilitas apapun, mobil, maka Tuhan pasti sediakan. Pasti. Kenapa? Karena kalau tanpa mobil itu kalian gagal, yang malu siapa? Ya Tuhan. Ya. Tuhan akan menyediakan pelatihan yang terbaik buat. Kenapa? Pelatihan terbaik. Walaupun mahal, ya mahal. Walaupun bayar coachnya mahal, Tuhan akan sediakan. Kenapa? Karena kalau kalian gagal, dia juga gagal. Dan kalau kalian berhasil, bukan cuma bangga dia, tetapi nama baik. Ya. Jadi hidup kita itu lebih tenang.
Kadafi setelah paham ini, adik-adik, Kadafi hidupnya lebih tenang. Kadafi bisa fokus mengejar apa yang Kadafi cita-citakan. Tahu nggak Kadafi cita-citanya apa? Satu, simple. Guru PPKN. Ya, karena Kadafi itu ya tenang lihat bapaknya Kadafi itu ajar PPKN gitu, keren gitu ya. Dia guru yang baik. Jadi Kadafi tenang. Akhirnya Kadafi itu selalu meniru caranya beliau mengajar, ya. Kadafi sering makanya Kadafi senang mengajar. Akhirnya Kadafi juga mencoba berbagai macam kompetensi atau Kadafi juga mencoba beberapa macam keahlian. Tetapi satunya keahlian yang Kadafi suka dan Kadafi enjoy, ya, yang Kadafi rasa ada bakatnya itu adalah mengajar. Ya. Tentunya Kadafi tidak langsung hutan. Karena seorang ajar itu kan juga terus belajar. Mungkin saja ada kesalahan, Kadafi terus belajar, mungkin saja ada hal yang perlu diperbaiki, Kadafi terus belajar. Kalau realitas itu kalian tahu nggak, Tuhan itu selalu menetapkan dulu memberi kalian, Tuhan itu selalu memberitahu kepada kalian akhirnya kalian akan jadi kesehatan. Itu yang disebut dengan cita-cita. Ketika kalian ditanya cita-cita, kalian akan memberitahu bahwa akhirnya akan jadi kesehatan. Oh, saya cita-cita dokter. Maka Tuhan memberitahu di dalam hati adik-adik bahwa aku pengen jadi dokter. Wah, saya cita-citanya peduli dengan orang tua. Tapi Tuhan membutuhkan pribadi atau membutuhkan kalian yang lebih baik daripada hari ini. Mungkin hari ini kalian masih egois orangnya, mungkin hari ini kalian tidak dewasa orangnya, mungkin hari ini kalian bakteran, ya kan? Masih kalau dicuekin teman, mudah sakit hati, mudah tersinggung, ya. Kemudian masih ada yang masih bergumul dengan dosa segala macam. Tetapi pribadi kita